Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuku khairu illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin wal mukhtaramin, Rais Masjid Amal Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Akh Al-Haj Dr. Ikral MM Mata Allah Hayatuhu Al-Sharif Al-Mubarak, wa Fadilatul Mukarramin Jamil Awliya wal Ulama wal Asatis wal Asatizah, wa Jamil Umara, Bapak RW, Bapak RT beserta jajarannya, wa Fadilatul Mukarramin wal Mukhtaramin, ayuhal aba wal ummahat wal aulad rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah di mana pada malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul bersama di Masjid Amal ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj. Tentunya perkumpulan ini banyak hikmah yang akan kita dapat. Tidak hanya kita datang sekonyong-konyong ke masjid tanpa tujuan, tetapi kita akan mendapatkan beberapa hikmah. Di antaranya hikmah perkumpulan kita pada malam hari ini, kita sudah menyambung kembali tali silaturahim. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan seperti ini, entah itu peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan Maulid, entah itu majelis ta'lim, takziah dan lain sebagainya, gotong royong dan sebagainya, itu wacana, itu tempat kita untuk menjalin tali silaturahim. Kalau bukan karena kegiatan-kegiatan seperti ini, rasanya sulit kita mau menjalin silaturahim karena kesibukan kita masing-masing, kesibukan yang berbeda, tempat yang berbeda. Tetapi dengan adanya kita adakan peringatan-peringatan seperti ini, kumpul di masjid, kita menjalin tali silaturahim. Siapa di antara kalian, kata Rasul, mau diberkahi usianya, mau diberkahi usahanya, falyasim rahimahu, sambung tali silaturahim. Insyaallah dengan malam ini kita menjalin tali silaturahim, usia kita akan berkah dan usaha kita pun akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kedua, dengan adanya perkumpulan majelis seperti ini, maka duduknya kita di dalam majelis ini, selama kita duduk, maka selama itulah rahmat Allah akan bercucuran. Selama kita duduk, maka selama itulah dosa kita berguguran.
Selama kita duduk, maka selama itu Allah akan mengangkat derajat-derajat kita. Siapa duduk di suatu majelis taklim, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah, diberikan petuah-petuah agama, maka selama dia duduk itu Allah akan mencurahkan rahmatnya, Allah akan mengampuni dosanya, dan Allah akan mengangkat derajatnya dengan setinggi-tingginya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasul, itu yang mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan, diangkat derajat, apakah yang ada di dalam majelis saja ya Rasul? Apakah yang ada di dalam masjid saja? Lalu bagaimana dengan kami yang ada di luar, yang tidak sempat masuk ke dalam masjid? Mungkin karena penuh, mungkin karena sesuatu hal. Apakah kami mendapatkan fadilah itu ya Rasul? Kata Rasul, jangankan orang yang duduk di suatu majelis, orang yang ada di luar majelis, bahkan orang yang melintas saja di majelis, ada motor lewat, mobil lewat, mendengarkan suara mikrofon ini, mereka juga termasuk dapat yang tadi, mendapatkan rahmat, ampunan, dan derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hikmah yang ketiga, perkumpulan kita malam hari ini, selain menjalin silaturahim, mendapatkan rahmat maghfirah oleh Allah, juga mendapatkan snack yang tadi sudah dibagi-bagikan. Nah, kalau tidak kumpul di sini mana dapat adik-adik snack. Duduk di rumah tidak katik snack, tidak katik kopi jahe, tidak katik teh. Nah, duduk sini. Lah duduk di suasana yang empuk, full AC, dikasih snack, dikasih teh, dikasih apa lagi? Masya Allah, sungguh banyak pendapatan kita malam hari ini. Alhamdulillah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, mulut kita masih bisa bicara, kaki kita masih bisa melangkah dari tempat kita masing-masing menuju masjid amal ini. Tangan kita masih bisa melambai-lambai dan berjabatan tangan. Jantung masih berdetak, darah masih mengalir. Semua organ yang ada di tubuh kita sempurna. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita pada malam hari ini. Diiringi dengan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam, taufik dan hidayah, dan banyak nikmat lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, kata Allah, tidak akan pernah bisa. Maka ada orang mengatakan, sakingkan banyak nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Andaikan kalian mengumpulkan semua ranting-ranting yang ada di bumi ini, diibaratkan, seandainya misalnya jikalau umpama ranting-ranting itu dijadikan sebagai penahnya, lalu dedaunan dijadikan sebagai kertasnya, dan air sebagai tintahnya, untuk menghitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Tapi kalau ada orang masih melakukannya, itu namanya kurang gawi. Banyak gawi lain, Pak. Lah diomong tidak baca ngitung masih wae nukil-nukil. Tetapi tugas kita selaku hamba Allah bukan menukil, menghitung-hitung pemberian Allah, tapi cukup mensyukuri. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Hendaklah kalian mensyukuri pemberian Allah, nikmat Allah. Kalau kalian syukuri, Allah akan beri nikmat yang lain. Allah akan tambah nikmat yang lain. Kita diberikan sehat, disyukuri, alhamdulillah sehat. Insya Allah bertambah sehat. Kita diberikan rezeki, kita syukuri, insya Allah ditambah
rezeki. Kita diberikan rumah, disyukuri, insya Allah ditambah rumah. Kita diberikan mobil, disyukuri, bertambah mobil. Kita diberikan istri yang cantik, disyukuri, bertambah. Janganlah Pak, marah istri itu. Bertambah setia sampai mati. Loka ini kita dah ajak balik. Tugas kita hanya mensyukuri nikmat Allah. Dan wujud syukur kita pada malam hari ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya selalu dalam kesehatan, keafiatan, panjang umur dan berkah serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, ulamanya min yaumin hadza ila yaumiddin. Untuk membuktikan rasa cinta kita kepada beliau, ayo sama-sama kita selawat malam hari ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan nanti di rumah masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj. Hampir setiap tahun diperingati. Mungkin di dalam masjid ini sudah ada yang sampai puluhan kali mendengarkan tausiah peringatan Isra wal Mi'raj. Kayak Mamang ngaji ini berapa tahun umur Mamang? 54 tahun. Kalau lah 50 kali dengar ceramah tentang Isra wal Mi'raj. Pak Doktor berapa umurnya? Nah, 40 kali dia dengar ceramah Isra wal Mi'raj. Itulah. Hei adik-adik, sejarah Isra wal Mi'raj ini perjalanannya dari mana ke mana? Ayo siapa yang bisa? Ayo, adik-adik siapa yang bisa? Perjalanan Isra wal Mi'raj dari mana ke mana? Dapat jeruk. Nah, ayo, dari mana ke mana? Mana? Mekah ke Madinah, kurang tepat. Ayo, siapa yang bisa? Perjalanan Isra wal Mi'raj itu perjalanan Nabi dari mana ke mana? Ya. Alhamdulillah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dapat jeruk. Jadilah. Alhamdulillah, berkah. Yang penting berkahnya. Itulah Pak. Dari dulu sampai sekarang sejarahnya itulah. Perjalanan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dapat kita robah misalnya Isra Mi'raj perjalanan dari kebun bunga ke Talang Betutu. Baca tak? Baca. Dari Palembang ke Lahat. Ada baca. Itulah sejarahnya. Dari dulu itulah. Ayo adik-adik. Sekali lagi, sikok lagi. Habis jeruk di depan aku nih. Sikok lagi pertanyaan. Apa yang dihasilkan dari perjalanan Rasulullah tentang Isra wal Mi'raj? Ayo siapa? Apa yang dihasilkan? Perintah apa? Apa? Nah, maju. Dapat jeruk kau. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi hasil daripada perjalanan itu mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Lah tahu galau Pak kita nih. Tentang sejarahnya kita lah tahu, perjalanan kita lah tahu, hasilnya juga lah tahu. Tapi kenapa selalu setiap tahun diperingati? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa setiap tahun diperingati? Tujuannya mengingatkan kita kembali. Mungkin kita sudah lupa, mungkin kita kurang paham, mungkin kita tidak ingat, maka ketika diadakan lagi kembali diingatkan kembali. Seperti HP, kalau sering dipakai, tidak dicas, maka baterainya akan robek bahkan bisa mati. Begitu juga dengan keimanan kita ini, harus sering-sering kita cas. Ngecas keimanan, datang ke masjid, ada peringatan Isra wal Mi'raj datang, sholat Jumat datang, sholat 5 waktu datang, pengajian datang. Itu semuanya untuk mengecas iman kita. Karena iman manusia yazidu wa yankusu, ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Di saat dia selesai mendengarkan majelis taklim, insya Allah imannya bertambah. Selesai dia mendengarkan hikmah Isra wal Mi'raj, imannya bertambah. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, insya Allah akan sempurna. Yang tadinya sholatnya kurang sempurna, akan sempurna. Kenapa? Karena semalam dia hadir dalam rangka acara Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malam ini Al-Fakir tidak akan bercerita tentang sirah Isra wal Mi'raj. Saya tidak akan membicarakan bagaimana tentang perjalanannya, apa yang didapat dan sebagainya. Al-Fakir akan membicarakan ada sebuah dialog di saat Isra wal Mi'raj, dialog antara Allah dengan Rasulullah. Apa bunyinya? Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu lailatal usra bil haqqi yaqul. Kata Rasul, aku dialog dengan Allah. Di antara dialog kami, Allah memerintahkan saya. Apa perintahnya? Ya Muhammad, mur ummatak bi an yukrimu salasa. Muhammad, kata Allah, nanti kau perintahkan sama umatmu yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, yang mengaku ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, yang mengaku ingin masuk surga bersama Nabi Muhammad, maka dapat perintah ini. Kata Allah, perintahkan umatmu untuk mencintai 3 orang. Perhatikan, ibu, adik, adik-adik, berapa orang yang dicintai? Siapa yang harus dicintai? Dapat pisang kalau bisa. Panitia kumpul ke sini pisang-pisang loh. Perintahnya Muhammad, perintahkan kepada umatmu agar mereka mencintai 3 orang. Kalau dia mau selamat dunia akhirat, kalau dia mau berhasil, kalau dia mau sukses, adik-adik mau pintar, mau cerdas, ibu-ibu pengusaha usaha mau maju, bapak-bapak mau sukses dunia akhirat, maka kuncinya cintai 3 orang ini. Sebaliknya, kalau kalian tidak mencintai, tidak menghormati 3 orang ini, jangan mimpi kalian bisa selamat dunia akhirat. Jangan mimpi kalian akan berhasil dunia akhirat. Maka ini penting. Ini langsung perintah Allah bersama Rasulullah. Apa itu? Yang pertama yang harus kita hormati, kita cintai, kita sayangi, al-walid. Siapa Pak? Al-walid. Al-walid ini adalah kedua orang tua kita. Jadi antara dialog Allah dengan Muhammad, Muhammad perintahkan umatmu agar mereka mencintai, menghormati, mentaati al-walid, kedua orang tuanya.
Jangan sekali-kali mereka murka. Jangan sekali-kali mereka ingkar. Jangan sekali-kali mereka menyakiti kedua orang tuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian sembah Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun, dan bersama dengan orang tua harus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bisanya kita menjadi orang yang sukses, bisanya kita menjadi orang yang pintar, bisanya kita menjadi orang kaya, itu karena ada kedua orang tua kita. Kalau bukan karena ada orang tua kita, mimpi kita ada hadir di sini. Mimpi kita menjadi orang kaya, mimpi kalau kita menjadi orang sukses. Semuanya itu berkat jasa orang tua kita. Ibu mau masuk surga bersama Rasul? 2 orang. Mau masuk surga bersama Rasul? Rasulullah SAW bersumpah di dalam hadis kudusinya, "Walladzi ba'atsani bihaqqin nabiyya, ma min muslimin atallahu malan thumma birra lil walidayhi kana ma'i fil jannah." Demi Allah, kata Rasul, demi zat yang telah menjadikan aku seorang Rasul, siapa di antara kalian Allah berikan rezeki, baik itu rezeki fisik, rezeki kesehatan, rezeki waktu, rezeki kesempatan, rezeki panjang umur, rezeki jabatan, rezeki kekuasaan, rezeki rumah, rezeki semuanya. Lalu rezeki-rezeki itu kalian gunakan untuk mengabdi, berbakti, taat kepada kedua orang tua kalian. Kalian punya waktu, waktu itu diperuntukkan untuk membahagiakan orang tua. Kalian punya harta, harta itu diperuntukkan untuk membahagiakan orang tua. Kalian punya kendaraan, kendaraan pun digunakan untuk membahagiakan kedua orang tua. Kalian punya umur, umur digunakan untuk membahagiakan orang tua. Maka nanti kata Rasul, kana ma'i fil jannah, nanti kalian akan bersamaku masuk dalam surga. Ya Bu ya, kalau mau masuk surga bersama Rasul, kuncinya sudah dikasih tahu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Masih ada orang tuanya di sini? Masih ada orang tuanya? Ada orang tuanya yang sudah meninggal? Wa qala sahabah, lalu sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, fa illam yakun walidan fid dunya fama yaf'al. Itu katamu tadi, kalau orang tua masih ada, dia masih hidup di dunia, kami bisa belikan makanan, pakaian, tempat tinggal. Kami masih bisa menggandeng dia ke tempat-tempat wisata. Kami masih bisa mencengkrama, membuat dia bahagia dan tertawa. Lalu bagaimana dengan orang tua kami yang sudah meninggal ya Rasul? Belum sempat kami berbakti kepadanya, belum sempat kami berbalas budi kepadanya. Saat itu kami masih kecil, orang tua kami sudah meninggal. Saat itu saya belum kerja, orang tua sudah meninggal. Saat itu saya belum berusaha, orang tua sudah meninggal. Belum sempat berbakti. Apakah bisa kami berbakti cara lain agar kami bisa masuk surga bersama ya Rasul? Naam, kata Rasul, iya. Apa itu amalannya? Yang pertama, tasaddaq bi ta'amit ta'am. Jadi bapak-bapak, bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, untuk cara kita berbakti, membalas jasanya, budinya, banyak-banyak bersedekah. Sedekah apa? Apa saja yang kita mampu. Terutama sedekah sakyul ma, air. Sedekah makanan. Kayak malam ini ibu-ibu nih, sudah sedekah makanan, minuman, air. Niatkan sedekah ini untuk orang tua kita. Masjid nih lagi direnov.
Kita sumbang semen, sumbang cat, sumbang apa saja. Niatkan yang kita sumbangkan itu pahalanya untuk orang tua kita. Kita mampu dengan harta, sedekah dengan harta. Tidak mampu dengan harta, mungkin kita mampu dengan ilmu. Ajarkan Fatihah kepada anak-anak. Ajarkan bismillah, ajarkan ikra. Niatkan saya mengajar ini pahalanya untuk orang tua saya. Mengalir pahalanya. Yang tidak mampu dengan pikiran, mungkin mampu dengan tenaga. Ketika ada Pak RT berseru, ayo warga, kita gotong royong. Saya kuat, maka kita gotong royong. Niatkan, ya Allah, aku gotong royong. Niatnya untuk orang tua saya. Tenaga yang kita kuras, itu akan ngalir untuk orang tua kita. Semuanya bisa. Kita bersedekah dengan apa yang kita mampu, apa yang kita punyai. Kalau tidak ada semuanya, sudahlah, tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan, mungkin bisa sedekah dengan senyum jadilah. Lah buntu, buyan, apa lagi? Lah cuma tak lemak ngomongnya lah. Lah buntu, buyan, bengak pulo, lesu pulo ngomongnya, tak kati embean. Senyum jadilah. Cuman jangan banyak kino senyumnya. Nengok wong senyum. Insya Allah tabassamuka laka sodako. Nah, kita berbuat baik sama orang tua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, awil qiraatil Quran. Kalau memang kamu mau berbakti sama kedua orang tuamu yang sudah meninggal dunia, bisa. Dengan apa? Banyak-banyak kamu baca Al-Quran. Khatamkan Al-Quran berkali-kali. Dan niatkan setiap bacaanmu itu pahalanya untuk orang tua kita. Saya sibuk Ustadz, tidak ada waktu buat baca Al-Quran kalau mau khatam. Ya paling tidak Ummul Quran. Bacakan suratul Fatihah. Saya tidak bisa juga Ustadz baca Fatihah. Udah kalau mau itu, kati MBN juga yang ini. Lalu yang ketiga, awid doa. Setelah kau bersedekah, kau bacakan Al-Quran untuk orang tuamu, dan tidak lupa kau doakan. Setiap saat kau berdoa, jangan tinggal kalimat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sehebat apapun doamu, sepanjang apapun doamu, kalau di sana tidak terselip kalimat Rabbi firli wali walidayya, maka doamu kurang sempurna. Suatu hari ada seorang ustadz berdoa cukup panjang, hampir 10 menit. Tiba-tiba didengar oleh seorang Habib, kalau tidak salah namanya Habib Ahmad. Sampai selesai tidak ada kalimat itu. Selesai ustadz itu berdoa, lalu Habib ini maju. Dia bilang sama ustadznya, Ustadz, mohon maaf, memang doa tadi cukup baik, panjang, banyak, penuh hikmat, tapi kurang sempurna. Emangnya apa ya Habib? Saya dengar dari awal kalimat doamu sampai akhir tidak ada kalimat Rabbi firli wali walidayya. Maka ini menunjukkan kenapa harus disampaikan di sana. Engkau bisa membaca doa sepanjang itu, engkau bisa baca doa sebaik itu karena orang tuamu. Lalu teganya engkau, sudahlah kau pintar, kau pandai, tapi tidak kau selipkan orang tuamu di situ. Maka saya berpesan sama jamaah sekalian, setiap kali kita berdoa, jangan tinggalkan kalimat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Paham Ibu? Bapak? Oke, kita singkat saja. Ini dialog yang pertama. Mur ummatak bi an yakrimus talasa al-walid, cintailah orang tua kalian kalau mau selamat dunia akhirat. Lalu yang kedua, wal alim, kalau kalian mau selamat dunia akhirat, mau sukses, mau berkah hidupmu, ilmumu, karyamu, hormati gurumu. Ini sudah banyak lupa kita dengan guru. Di sekolah-sekolah kadang-kadang akhlak dengan guru tidak diajarkan. Sudah sangat tipis sekali. Ketika kita sudah sukses, kadang lupa dengan guru-guru kita. Sekarang kita sudah profesor,
ada guru ngaji lewat, tidak kita tegur. Allahu Akbar. Bukankah dulu ketika engkau masih kecil kau tidak bisa membaca? Bukankah dulu ketika engkau masih kecil engkau tidak bisa mengaji? Lalu engkau sekolah, diajarkan oleh gurunya dengan ikhlas. Gurunya mengajarkan huruf abjad dari A sampai Z. Lalu kau bisa membaca, kau bisa berhitung. Kau mengaji dengan guru ngajimu di kampung. Dikenalkan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Lalu kau bisa mengaji, bisa berdoa. Sehingga engkau bisa semuanya, bisa ibadah. Lalu kenapa ketika engkau sudah menjadi orang sukses lupa sama mereka? Bagaimana ilmu mau berkah kalau kita durhaka, lupa dengan guru-guru kita? Maka sesuai dengan lagu qasidah tadi, lagu nasyid tadi, man ana tadi. Man ana laulakum. Artinya, kalaulah bukan karena guru, kalaulah bukan karena jasa guru, kami ini tidak apa-apa. Kami tidak bisa apa-apa. Kalau bukan karena guru yang mengajarkan kita membaca dan mengaji, kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak bisa membaca, kami tidak bisa berhitung, kami tidak bisa berdoa, ibadah dan sebagainya. Maka jasa guru itu harus kita ingat. Ketika bertemu dengan guru itu harus kita hormat. Ketika Al-Fakir belajar di pondok dulu, Al-Fakir teringat dengan nasihat Ustadz Guru Al-Fakir Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Marhum. Allahumma firlah. Beliau berpesan, muridku, ketika kalian menuntut ilmu, maka yang harus diutamakan akhlak dengan guru. Taubahnya, ketika kalian mau bikin makanan, katakanlah kita Palembang ini bikin pempek, ibu, akhlak itu ibaratnya gendum. Sementara ilmu ibaratnya garam. Nah, ibu-ibu yang suka bikin pempek, kira-kira pempek itu banyak gendumnya apa banyak garamnya? Bu, kalau misalnya garam sekilo, gendum sesendok, jadi tidak pempek? Sebaiknya, kalau seandainya gendum sekilo, garam sesendok, jadi tidak pempek? Jadi. Nah, begitu juga dengan kita ini. Kalau ilmunya mau berkah, mau manfaat, perbanyak akhlaknya. Walaupun ilmunya sedikit, kalau akhlaknya banyak, insya Allah manfaat. Setetes tapi bening, daripada seember tapi air paret. Mendingan setetes tapi bening. Akhlak yang harus diutamakan. Kami diajarkan dulu, ibu, kalau misalnya ada kiai mau lewat depan kami, itu 200 meter kami sudah tegak berdiri seperti ini, nunduk seperti ini. Andaikan ada burung bertengger di atas kepala, enggak terbang itu burung. Andaikan ada telur di atas kepala ini, enggak jatuh itu telur. Sampai gurunya sudah lewat, udah jauh, baru kita berani mengangkatkan kepala. Masya Allah, itu akhlak. Di depan rumah kiai saya dulu ada pohon mangga yang 2 meter sudah berbuah, Pak. Lebat buahnya, masak-masak besar-besar itu. Jangankan buahnya, Pak, putiknya saja kami tidak berani ngambil. Di Jawa, di pondok. Kalau di sini mungkin sama deh, Pak. Cobalah, kalau di sini ada depan rumah kiai, ada mangga 2 meter berbuah lebat, kira-kira hilang tak buah itu? Kata muridnya, ngambil berkah Ustaz. No, ngambil berkah. Kami lagi majelis taklim depan rumah kiai. Ada muridnya mau bermotor. Itu, Pak, dari 200 meter sudah dituntun motor. Tidak dihidupin. Sampai 200 meter setelahnya baru dia berani menghidupin. Itu dulu. Sekarang ini mogolah dia nak kiai nak siapa, anaknya ngasih lah ngegas motor. Tak taunya kiainya sakit gigi apa tidak. Inilah akhlak. Maka akhlak ini lebih penting daripada ilmu. Sama guru, sama orang tua, itu harus akhlak yang kita utamakan. Kalau mau berkah. Wa ma bu'istu
liutammima makarimal akhlak, kata Rasul. Aku ini sebenarnya diutus ini untuk memperbaiki akhlak-akhlak kalian inilah. Maka utamakan akhlak. Baik, yang ketiga, wahamilil Quran, Muhammad, perintahkan kepada umatmu agar mereka mencintai 3 orang. Orang tua, para guru-guru, dan yang ketiga para penghafal Al-Quran. Ada di sini yang hafal Al-Quran, Pak? Di masjid ini sudah ada majelis hafal Al-Quran? Nanti diadakan. Rugi kalau kita tidak ada itu. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah kalau di lingkungan kita, di masjid kita, di tempat kita, di sana ada rumah tahfiz. Ada anak-anak yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Allah berjanji, selagi di sana ada penghafal Al-Quran, insya Allah wilayah itu akan aman. Allah akan jaga. Allah akan curahkan berkah pada wilayah itu. Tidak hanya kepada penghafal Al-Quran, tidak hanya kepada keluarganya, sama warganya pun juga Allah berikan keberkahan. Ketika ada orang penghafal Al-Quran, maka kita harus muliakan, kita hormati, kita taati. Ya Muhammad, ahlul Quran hum ahli, ij'altuhum ikraman fid dunya, walaula kaunul Quran mahfuzan fi sudurihim, lahalakatid dunya wa man 'alaiha. Hei Muhammad, perlu kau ketahui, sesungguhnya para penghafal Al-Quran itu sudah kujadikan bagian daripada keluargaku, kata Allah. Coba, seandainya ada anak-anak main di depan rumah kita, Bu. Anak tetangga, anak tetangga. Main lempar-lemparan batu. Di situ ada anak kita. Kira-kira yang kita perhatikan, yang sangat kita perhatikan anak siapa? Anak tetangga apa anak kita? Anak kita. Kenapa? Karena dia adalah bagian daripada keluarga kita. Akan ada perhatian khusus, kasih sayang yang lebih. Begitu juga Allah. Aku jadikan orang-orang penghafal Al-Quran itu adalah bagian keluargaku. Mereka akan kumuliakan di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah muliakan, walaupun fisiknya kurang, walaupun ekonominya kurang, tapi Allah muliakan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Walaula kaunul Quran mahfuzan fi sudurihim, lahalakatid dunya wa man 'alaiha. Kalaulah bukan karena penghafal Al-Quran yang sudah Quran itu lengket di otaknya, lengket di hatinya, sudah mereka amalkan, lahalakatid dunya wa man 'alaiha. Sudah lama dunia itu kubinasakan seorang-orangnya. Tapi karena berkat ada para penghafal Al-Quran, Allah redam murkanya, Allah sayang, Allah cinta, Allah lindungi setempat itu. Karena di sana ada bagian keluarga Allah Subhanahu wa taala, yaitu para penghafal Al-Quran. Ya Muhammad, hamlatul Quran la yu'azzibuna wa la yuhasibuna yaumal qiyamah. Hei Muhammad, sesungguhnya para penghafal Quran itu mereka tidak akan kuhisab, mereka tidak akan kusiksa nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah. Jadi kalau nak selamat dari hisab dan siksa Allah, hafalkan Al-Quran. Selamat dari hisab Allah. Ya Muhammad, hamlatul Quran idza matu tabkuna man fis samawati wal ardi wa man 'alaiha. Hei Muhammad, sesungguhnya apabila ada penghafal Quran itu meninggal dunia, tentunya keluarganya akan sedih. Istrinya sedih, suaminya sedih, anaknya sedih, murid-muridnya sedih. Seperti kita di kota Palembang beberapa bulan yang lalu ditinggalkan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Hafiz Haji Nawawi Danci, seorang imam Masjid Agung. Semuanya sedih, keluarganya sedih, murid-muridnya sedih,
bahkan umat Islam sekota Palembang sedih. Kata Allah, lebih dari itu, tabkuna man fis samawati wal ard. Semua makhluk Allah yang ada di langit, semua makhluk Allah yang ada di bumi, di daratan maupun di lautan, ikut bersedih menangis dan mereka beristighfar sampai yaumil qiyamah. Subhanallah. Inilah mulianya orang penghafal Al-Quran. Kalau kita yang mati, belum tentu ada yang menyedihi. Bapak mati, paling istri bapak yang sedih. Itu pun sebulan. Kapanlah 2 bulan, 3 bulan, berejo. Begitu juga ibu. Kalau ibu mati, paling bapak yang sedih. Mata kiri menangis, mata kanan melirik. Tapi kalau para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, malaikat, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi sedih. Dan tidak hanya sedih, mereka beristighfar untuknya sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya Muhammad, innal jannata mushtaqatun ila thalas. Muhammad, sesungguhnya surga itu sangat merindukan 3 orang. Anta, pertama engkau wahai habibi kekasihku. Wa sahibaik, 2 sahabatmu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, wa hamilil Quran, dan para penghafal Al-Quran. Ternyata orang yang hafal Al-Quran itu sudah lama dirindukan surganya Allah. Dalam hadis lain disebutkan, innal jannata mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Sesungguhnya surga sangat merindukan 4 orang, 4 golongan. Talil Quran, surga sangat merindukan orang yang gemar membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghayati Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Itu dirindukan surga. Talil Quran. Wahafizil lisan, golongan yang kedua, surga sangat merindukan orang yang selalu menjaga lisannya. Tidak pernah ghibah, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, tidak pernah menyebarkan hoak. Wa mut'imil ji'an, dan surga juga sangat merindukan orang yang gemar bersedekah. Sedekah makanan, sedekah minuman, sedekah apa saja sama jamaah, lebih-lebih sedekah dengan ustadz yang ceramah. Wasaimina fi syahri Ramadan, dan surga pun sangat merindukan orang yang puasa di bulan Ramadan. Kita berdoa, sekarang sudah bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Kita berdoa semoga kita diizinkan Allah umur yang panjang, badan sehat, dapat berjumpa dan beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah 3 orang ini yang harus kita perhatikan betul. Kita taati, kita hormati, kita cintai orang tua, guru, dan para penghafal Al-Quran. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, kuncinya hormatilah 3 orang ini. Sebaliknya, jika kita durhaka, jika kita dusta, jika kita mengkhianati, jika kita menyakiti 3 orang ini, tidak ada jaminannya bisa selamat dunia wal akhirat. Redallah fi redal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah redho terletak pada redhonya orang tua, dan Allah murka terletak kemurkaan orang tua. Mumpung orang tua kita masih hidup, mari kita minta redhonya, mari kita minta doanya, mari kita berbakti untuknya. Bikinlah dia tersenyum selamanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wa ridha wal hinaya wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita angkat kedua tangan kita memohon pinta kepada Allah. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadha majlisan mubarak wa tafarraquna tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisyari abaidna. Allahumma ya Allah, Zat yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang yang sayangmu tidak terbilang. Nikmatmu selalu bercucuran kepada kami di setiap saat dan waktu, sementara noda dan dosa kami naik terus di kehadiratmu, baik dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa perbuatan, dosa tingkah laku dan dosa perkataan, dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunilah sebesar apapun dosa kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak-anak kami, dosa istri kami, dosa suami kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Allah, kami sadar dan kami tahu bahwa suatu saat matahari tidak akan lagi bersinar. Suatu saat mata air tidak akan pernah mengalirkan air. Suatu saat bumi dan planet pun tidak akan berputar. Pun begitu juga dengan jiwa raga kami ya Rabb. Suatu saat mata ini tidak akan pernah lagi melihat. Mata tidak akan melihat, telinga tidak akan mendengar, mulut tidak akan bisa bicara, jantung pun akan berhenti berdetak. Sebelum semua itu terjadi ya Rabb, izinkan kami untuk bertaubat kepadamu, taubatan nasuha. Terimalah taubat kami ya Rabb, terimalah taubat kami, dan izinkan kami, takdirkan kami husnul khatimah. Allahumma ya Allah, kami sangat mencintaimu, kami sangat cinta kepada Rasulmu. Jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang selalu taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allah, di rumah kami masih ada orang tua kami ya Allah. Berikanlah kepada mereka kesehatan, keafiatan, berikanlah kepada mereka umur yang panjang lagi berkah ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk kami dapat membalas jasa kepada mereka, berbakti kepada mereka dengan sekuat tenaga dan sekuat semuanya ya Allah. Jadikanlah kami ini anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jangan Kau jadikan kami anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah, orang tua kami sudah wafat ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah. Ringankanlah siksa kuburnya ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah. Berilah dia nikmat kubur ya Allah. Dan kumpulkan kami kembali di surgamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahu ya Rabbi, sungguh masih banyak permohonan dan permintaan kami pada malam hari ini. Tetapi tidaklah bisa kami tukilkan dengan tinta, juga tidak bisa kami uraikan dengan kata-kata, melainkan kami himpun dengan firman-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, berkahi hidup kami di dunia ini, berkahi hidup kami di akhirat nanti ya Allah, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Rabbi firlana wali walidayna wali masyaikhina warhamhum kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.